Shalom, hari ini kita belajar iman yang ketiga, yaitu iman seorang yang bernama Henokh. Dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia beroleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Henokh yang pertama, saudara, Henokh membuat kehidupannya menjadi sebuah kesaksian. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang suka mempertentangkan iman harus dengan perbuatan. Jadi saudara, tidak ada pertentangan antara iman dan perbuatan. Paulus berkata cukup dengan iman. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan mati. Sebenarnya saudara, ini kejelasannya di sini. Iman menjadi sebuah kesaksian. Kenapa Henokh terangkat? Kenapa Henokh mengalami pertolongan Tuhan? Alkitab berkata bahwa karena dalam kesaksian hidupnya Henokh, imannya betul-betul hidup. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan, apakah kita memiliki iman yang hidup? Itu yang kita harus punya. Jadi iman dihidupi. Firman Tuhan harus jadi nyata. Itu artinya iman yang hidup. Iman itu harus kita taruh sebelum kita melangkah menginjak Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita harus mulai, aku percaya Tuhan sertai hari ini. Itu artinya iman yang hidup. Aku percaya Tuhan tolongku hari ini. Aku percaya bahwa aku sanggup melakukan segalanya. Itu karena Tuhan. Jadi iman yang hidup itu nyata di setiap langkah kehidupan kita. Iman yang hidup itu nyata di setiap kita mengalami tekanan-tekanan, kita terus percaya kepada Tuhan. Iman yang hidup artinya bahwa setiap kita melangkah, kita mengandalkan Tuhan. Setiap kita bernafas, kita terus percaya Tuhan pelihara kehidupan kita. Itu iman yang hidup. Iman menjadi sebuah kesaksian. Ketika kita dikhianati, ketika kita dikecewakan, ketika kita mengalami hidup yang sulit, justru kita kelihatan seperti orang beriman, atau lebih kita sungguh-sungguh nyata iman kita di situ. Itu iman yang hidup. Yang kedua, dikatakan bahwa banyak orang berkata COVID-19 itu bukan bicara iman, tapi bicara ketaatan. Saya berkata bahwa ayat ini begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ketaatan tanpa iman juga gak ada artinya. Jadi iman gak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Kenapa kita taat beribadah? Karena kita percaya Tuhan memberkati kita. Kenapa kita taat? Karena kita percaya Tuhan untuk menyertai kehidupan kita. Jadi ketaatan itu juga landasannya harus iman. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa apapun yang kamu kerjakan tidak ada artinya tanpa iman. Bahkan Allah memberi kepada kita dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan yang ketiga, catatan untuk Henokh, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, berjalan dengan Tuhan, tidak pernah melangkah tanpa Tuhan. Jadi mari kita belajar. Dan Henokh tidak mengalami kematian. Dia dibawa ke Tuhan langsung ke dalam kemuliaannya. Doa saya, yuk kita berjalan. Jangan hidup tanpa Tuhan. Berjalan di dalam Tuhan. Jadi melangkah terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Sungguh-sungguh. Banyak orang hidup di setengah-setengah. Banyak orang hidup ini asal-asal. Memberi persembahan asal-asal. Dikronyok-kronyok berkasih sama Tuhan. Fellowship dengan Tuhan juga asal-asal. Hubungan dengan Tuhan juga tidak serius. Doa juga nggak serius. Berseru juga nggak serius. Jadi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita lebih bersungguh-sungguh. Mari kita lebih berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kita sungguh-sungguh atau tidak. Mari kita cari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami yang belajar daripada Henokh, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan.
orang yang menjadi kesaksian di dalam kenyataan hidupnya. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya teori, tetapi praktek hidupnya benar. Apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang ia lakukan. Terima kasih. Kami diberkati dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.